Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ustaz bersalim ya. Ini Ustaz, selama bertahun-tahun kita akan melakukan berpuasa Ramadan setiap bulan Ramadan tiba. Terkadang saya bangun kayak sudah mepet untuk sahur. Nah, saya ingin bertanya masalah itu. Boleh enggak Ustaz sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini perkara yang memang sering terjadi di masyarakat kita, yang kadang-kadang mereka terbangun atau bangun tidur langsung dia itu sahur, padahal waktunya sudah mepet subuh atau sudah subuh. Yang perlu kita ketahui bahwa puasa itu dimulai dari waktu sholat subuh sampai waktu sholat maghrib itu secara umum. Jadi kalau bangun ketika azan subuh berkumandang, tentu saja tidak diperbolehkan untuk sahur karena sudah masuk waktu puasa. Apalagi sekarang ini kan jelas ya, sudah jelas. Jadi tidak ada keraguan. Sebagaimana yang disampaikan ya dalam riwayat oleh sahabat Sa'id bin Sabit radhiyallahu an, ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melaksanakan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri untuk menjalankan sholat. Nah, sebelum beliau menjalankan sholat, Sa'id bin Sabit radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, kapan jarak antara azan subuh dengan sahur, waktu sahur kita, ataupun waktu puasa kita dengan sahur?" Maka beliau menjawab, antara membaca 50 ayat. Nah, ini dari sini sudah jelas bahwa antara subuh dengan akhir sahur itu ada jeda sebetulnya. Sebelum subuh itu sudah harus berhenti. Ya. Kalau kita lihat dalam jadwal imsakiyah itu ada 10 menit. Nah, itu sudah harus berhenti di imsakiyah itu. Ya, jadi imsakiyah sekarang itu jam 4.20, maka subuhnya jam 4.30 kan itu, setengah 5. Namun ada keterangan lain, ketika seseorang ini ragu mendengar adzan tapi ragu, kayaknya belum subuh gitu. Karena ada adanya yang kadang-kadang kedahuluan gitu ya. Betul. Dia masih ragu. Maka ketika dia ragu, maka dia sempurnakan dulu makan dan minumnya. Disempurnakan dulu makan dan minumnya sampai dia betul-betul yakin bahwa itu sudah terbit fajar ataupun sudah subuh. Atau dia melihat jadwal lah, urung ternyata kan gitu. Sebagaimana Al-Quran juga kan sudah tegas, wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajar. Jadi jelas Al-Quran sudah memberitahu, makan dan minumlah sampai kalian jelas, sampean yakin bahwa antara perbedaan fajar ataupun benang putih dengan benang hitam atau waktu fajar. Maka ketika belum yakin boleh melanjutkan. Bahkan di dalam riwayat dari Ibnu Abbas ada seseorang yang ketika itu sedang sahur tetapi tiba-tiba dia menghentikan, ragu. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana saya seperti ini?" Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Lanjutkan ketika kalian ragu-ragu sampai kalian yakin." Ya,
Oleh Sudah karena itu, fajar gitu, Ustaz. iya sudah fajar. Maka pentingnya ilmu itu seperti ini. Pentingnya kita tahu itu seperti ini. Ketika kita sudah yakin waktu itu sudah fajar, maka kita harus berhenti. Tapi ketika kita nggak yakin, kita boleh, tetapi kita tidak boleh seperti itu terus menerus. Ya. Kita harus mencari. Kemarin saya melakukan seperti ini, mbok salah. Maka setelah yakin, besoknya tidak akan mengulangi lagi. Lebih itu, baiknya iya. hati-hati saja. Makanya itulah kehati-hatian. Sehingga para jumhur ulama itu memberikan pendapat bahwa masalah-masalah seperti ini jangan diremehkan. Harus betul-betul dia menggunakan ilmu yang tepat tentang waktu-waktu itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih.